Halo Sobat Rekap, balik lagi sama Ray di sini. Selamat datang bagi pengunjung baru. Bagaimana kabar Sobat Rekap semua? Semoga sehat dan tetap semangat di segala kondisi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kode yang dibuat Profesor Agatha dan Haibara, yang bahkan Conan sendiri sempat kesulitan memecahkannya. Namun tiba-tiba Ran dalam masalah saat healing bersama Sonoko ke pantai. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, support kami dengan cara subscribe channel ini yang pastinya gratis. Hanya perlu tekan tombol merah saja. Like juga bila suka video ini dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar supaya channel ini semakin berkembang. Share juga ke teman-teman Sobat Rekap semua ya. Jangan lupa nyalakan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean video dari channel ini. Oke, kalau sudah semua, siapkan kopi, cemilan buat diri kalian sesantai mungkin karena cerita ini hiburan bermakna. Kita langsung aja ke TKP. Sinawal cerita Detektif Conan episode 411 sampai 412 dimulai di sebuah pegunungan saat musim panas. Nampak detektif boy yang asik berburu kumbang, namun mereka tidak menemukan satupun kumbang di sana. Menurut Conan, bulan sekarang bukan musimnya para kumbang berkeliaran bebas. Mereka akan muncul di bulan Juni dan Juli. Tak lama Profesor Agatha datang dan memulai sebuah kuis yang telah dibuat olehnya dan Haibara semalaman suntuk sampai Haibara terlihat masih mengantuk, yaitu sebuah kode untuk menemukan lokasi harta karun. Kodenya berupa Maramushi Nintendo. Haibara memberi clue. Mereka harus rebahan miring dan mencuci muka setiap kali buntu saat memecahkan kode itu. Dan apabila semuanya mengaku kalah dan menyerah, Agatha dan Haibara akan menunjukkan lokasinya. Di sini Conan sebenarnya memahami setengah kodenya, namun sedikit terkendala di tengah arti karena penulisan kodenya memakai katakana semua. Lalu Genta dan Ayumi kemudian Mitsuhiko nampak senang mendengar hal itu dari Conan, kemudian berkata, "Ternyata ada yang tidak bisa Conan pecahkan. Kau memang anak SD seperti kami." Setelah setengah hari berkeliaran, nampak Genta berhasil menemukan sebuah tempat bernama Maramushi. Setelah diamati, nampaknya itu adalah sebuah pemandian air panas umum. Di saat itu Conan mendapat pesan gambar yang masuk ke ponsel Shinichi. Ternyata dari Sonoko. Isinya berupa foto Ran memakai bikini. Detik berikutnya, Ran menelpon dan meminta Shinichi menghapus foto bikini yang dikirim Sonoko. Usai menutup telepon, ternyata Conan bukan menghapus, dia justru menyimpan foto itu. Hal tersebut dipergoki detektif boy yang lain, dan Conan diceramahi bahwa foto bikini begitu bukan tontonan anak kecil. Namun Conan mengalihkan topik ke kode yang belum dipecahkan. Malam harinya, nampak Conan termenung, masih berusaha memecahkan kode. Tak lama detektif boy lainnya datang dan berkata untuk segera menyerah saja agar permainan itu cepat selesai. Tiba-tiba ponsel Shinichi mendapat telepon dari Ran, sehingga Conan bergegas keluar tenda. Ran pun menjelaskan bahwa di hotel dia menginap dengan Sonoko telah terjadi kasus pembunuhan. Di kamar hotel korban ditemukan kode berupa tulisan TEAU yang tertulis di kaca. Nah, saat perjalanan ke hotel itu tas Sonoko dijamret, sehingga saat Sonoko mau memberikan bukti foto tidak bisa. Dalam foto bikini itu pada latar belakangnya ada kode. Lalu Sonoko meminta Shinichi mengirim kembali foto tersebut. Namun Shinichi menjawab sudah menghapusnya. Korban ditemukan oleh ketiga temannya yang sengaja datang ke kamar korban untuk mengajak makan malam. Namun korban telah tewas di dekat jendela dalam kondisi tegak lurus menghadap jendela kaca yang pecah. Conan mengartikan bahwa pesan di kaca itu berarti teleponlah. Lalu Ran segera memberitahu hal itu kepada polisi. Ponsel pun ditutup. Setelah beberapa menit, ponsel Shinichi mendapat pesan dari ponsel Sonoko yang hilang saat dijamret. Isinya menanyakan alamat rumah kontak terakhir yang dia kirimi dan berusaha mengembalikannya.
Awalnya Conan hanya menduga bahwa si penjamret mungkin hanya mengambil uang dan benda berharga lainnya lalu meninggalkan tas dan ponsel tersebut. Akan tetapi, Conan juga merasa aneh kenapa orang yang menemukan ponsel itu mengirim pesan, bukannya langsung menelpon melalui panggilan terakhir. Di saat itu, Ayumi berkata bahwa dia menemukan ubur-ubur baru saja. Genta dan Mitsuhiko jelas tidak percaya. Mana ada ubur-ubur di gunung? Ayumi pun menunjukkan pelang pemandian air panas yang terbalik, nampak seperti ubur-ubur. Di sini Conan menatap kode dari Profesor Agasa dan Haibara, lalu tersenyum sebagai tanda dia sudah tahu maksud dan arti kode tersebut. Meski begitu, Conan tidak langsung memberitahu detektif boy yang lain. Conan memandu mereka agar bisa memecahkan sendiri, dimulai dari tulisan kode yang berupa katakana semua, lalu clue dari Haibara yang menyuruh mencuci muka. Di sini Ayumi mempraktekkan dan menyadari bahwa setelah mencuci muka biasanya bercermin. Di saat itu Mitsuhiko pun mencoba mengarahkan tulisan kode ke bulan dan berhasil membacanya. Seakan-akan kode yang tertulis pada kertas itu dibaca dari arah berlawanan seperti kaca. Isi kodenya berarti gerbang kuil. Mereka pun bergegas ke gerbang kuil untuk mengambil harta karun. Sedangkan Conan hanya tersenyum. Di sini Profesor Agasa bertanya, "Kau tidak mau melihatnya juga?" Conan menjawab, "Di malam hari, bila dari siang sudah memasang getah di gerbang kuil, maka kumbang akan menghampirinya dan berkumpul di sana. Itulah harta karunnya." Lalu Conan teringat Ran dan kode yang ditinggalkan korban di kaca. Dia baru menyadari bahwa kode itu bukan berarti teleponlah, melainkan berarti nama si pelaku, yaitu Kano. Conan langsung menelpon Ran dan memberitahu kesalahan kode itu, karena kode tersebut mempunyai trik yang sama seperti kode yang dibuat Profesor Agasa dan Haibara. Ternyata Ran sedang berada di mobil Kano. Mereka menuju ke hotel penginapan. Namun sesaat itu ponsel Ran kehabisan baterai dan telepon terputus. Conan pun menelpon ponsel Sonoko karena dia yakin yang mengirim pesan bukan penemu, melainkan penjamret yang memang sengaja mengambilnya untuk menghapus bukti foto. Dan ponsel Sonoko pun berdering. Sonoko dan Ran menyadarinya. Si pelaku pun mengakui bahwa dia penjamret yang mengambil tas Sonoko sambil menyiapkan pisau. Nampaknya si pelaku berusaha membungkam Ran dan Sonoko, bahkan meminta alamat rumah Shinichi, orang yang menerima bukti foto. Pada akhirnya, si pelaku ditangkap polisi karena Ran telah menendang wajahnya dengan teknik karate, memakai kaki hingga si pelaku pingsan. Kemudian Sonoko mengangkat telepon Shinichi lalu memberitahu mobilnya menabrak pohon setelah Ran menendang wajah pelaku. Mendengar hal itu, nampaknya Conan lega. Keesokan paginya, nampak Conan mengecek ponsel dan terlihat kebingungan. Di saat itu Mitsuhiko bilang, "Apa kau mencari foto bikini yang kemarin?" Ternyata foto tersebut sudah dihapus oleh Haibara atas permintaan detektif boy lainnya semalam.